Di ujung timur Pulau Jawa, kabupaten yang terkenal akan indah alamnya, telah berdiri Institut Agama Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Terletak di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 yang berdiri pada tahun 1984. IAI Ibrahimi mencoba untuk menjadi institut yang unggul dan mempunyai daya saing di bidang keislaman dan keilmuan, berakhlak mulia yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saat ini, IAI Ibrahimi mengembangkan 4 fakultas dan 7 prodi dan program pasca sarjana. Baik, seterusnya saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Untuk memulai aktivitas belajar, sebaiknya kita awali dulu dengan berdoa, dengan harapan semoga mulai awal hingga akhir aktivitas belajar kita dilancarkan dan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih. Berikutnya saya isi daftar hadir dulu ya. Yang pertama Muhammad Ilham Yahya. Hadir ya. Mas Fikri Haikal hadir. Mas Alvin Nur Rahman. Hadir, Pak. Hadir. Mas Rudi Alfian. Hadir. Muhammad Abdul Rahman. Hadir. Muhammad Ali Hussein. Hadir. Baik, terima kasih. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang konsep pengembangan media dan model-model pengembangan media pembelajaran. Nah, kemarin saya sudah sempat mengirim materi ke dalam WhatsApp group. Apakah sudah dibaca? Sudah, Pak. Sudah ya? Iya. Mulai isinya tentang apa, teman-teman? Tentang konsep pengembangan media pembelajaran. Ya, benar sekali. Namun sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memberikan sebuah soal pretest di sini yang butuh Anda isi dulu. Di sini ada 5 buah soal pretest. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah, saya minta tolong Mas Rahman untuk diambil jawaban dari teman-temannya. Bisa dikumpulkan. Terima kasih. Baik, berikutnya. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan persepsi dulu. Nah, di sini saya punya 4 buah objek. Ada objek visual dan ada objek video. Di sini ada grafis berupa visual, kemudian ada pembelajaran online, di sini ada video pembelajaran, di sini juga ada media presentasi. Nah,
Kira-kira di antara Anda semua, adakah yang sudah pernah memanfaatkannya dalam aktivitas belajar? Saya Pak, Oke, silakan Mas Alvin. saya pernah menggunakan slide presentasi, video, aplikasi mobile untuk mencari informasi tambahan di luar kelas. Baik, terima kasih Mas Alvin, bagus sekali. Jadi kira-kira apa sih yang menyebabkan penggunaan beberapa media ini dibutuhkan dalam aktivitas pembelajaran? Ada yang bisa jawab? Saya Pak, Silakan Mas Burhan. mungkin karena dengan menggunakan media pembelajaran, menggunakan berbagai jenis media, informasi bisa disampaikan secara lebih menarik dan interaktif sehingga siswa lebih tertarik untuk belajar, Pak. Ya, bagus sekali Mas Ilham. Jadi memang salah satu alasan utama penggunaan berbagai macam media ini dalam pembelajaran adalah untuk membuat siswa ini menjadi lebih tertarik dan mudah dalam belajar. Namun sebenarnya tidak hanya itu saja. Penggunaan beberapa media ini juga digunakan untuk memfasilitasi berbagai macam gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Nah, berikutnya kita simak video pemantik berikutnya. Tanpa kita sadari, perkembangan teknologi berperan sangat pesat dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari mencari hiburan, mencari resep masak, semua bisa kita akses dengan teknologi. Tak terkecuali di bidang pendidikan. Peran teknologi di pendidikan sangatlah penting. Mulai dari mencari rumus-rumus cepat, mencari referensi, semua bisa diakses melalui internet. Pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan diantaranya menambah wawasan. Dengan mudahnya, mencari sumber-sumber pengetahuan membuat kita sebagai para penggiat belajar mendapatkan wawasan dari internet. Meningkatkan kemampuan belajar. Tak dipungkiri lagi, dengan adanya teknologi, membuat kemampuan belajar meningkat. Dikarenakan materi pembelajaran yang terdapat di internet mudah dipahami dan bisa dilihat berkali-kali. Mudahnya mencari materi pembelajaran dengan adanya platform YouTube, Ruang Guru, dan masih banyak lagi yang membuat kita lebih mudah mencari materi pembelajaran. Dan lebih enaknya lagi, bisa bertanya langsung. Mudah bukan? Belajar lebih mudah dan fleksibel. Dengan adanya gawai, membuat kita lebih mudah belajar dimanapun dan kapanpun. Entah di kendaraan umum, bahkan di toilet pun kita bisa belajar. Bagi kamu yang masih males-malesan belajar, sekarang tidak ada alasan lagi, karena dipermudah oleh teknologi. Sekian informasi dari penggiat. Jangan lupa klik tombol like and subscribe. Nah, setelah melihat video ini, saya ingin menegaskan bahwa pada saat ini penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam belajar itu sudah menjadi hal yang biasa. Makanya kita sebagai guru dan calon guru harus adaptif, harus menguasai yang namanya teknologi informasi dan komunikasi. Karena tujuannya memang untuk memudahkan kita sebagai guru untuk menyampaikan materi dan memudahkan peserta didik kita dalam memahami apa yang kita sampaikan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan definisi dan konsep dasar tentang pengembangan media dalam konteks pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi komponen utama dalam proses pengembangan media. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan langkah-langkah yang terlibat dalam setiap model pengembangan media secara rinci. Berikutnya, ini adalah pokok pembahasan yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, tentang konsep pengembangan media. Yang kedua, tentang tujuan pengembangan media. Yang ketiga adalah komponen dalam pengembangan media. Kemudian yang keempat dan kelima, model pengembangan MD dan model Azure yang kita bahas. Nah, ini adalah alur pembelajaran kita hari ini. Karena kita menggunakan model project based learning,
saya nanti akan memberikan sebuah permasalahan. Kalian saya beri tugas untuk menganalisis masalahnya, membuatkan rencana solusinya seperti apa pada pembuatan proyek, dan nanti pada beberapa pertemuan, tepatnya 3 pertemuan ke depan, kalian saya minta untuk mengumpulkan hasil karya berupa produk media pembelajaran. Jelas? Baik, yang pertama kita bahas adalah tentang konsep pengembangan media. Pengembangan media pembelajaran merupakan penyusunan media yang dilakukan untuk membantu proses belajar dan mengajar. Kemudian dalam pengembangan media tersebut ada beberapa komponen dan model yang tepat agar tujuannya itu dapat tercapai dengan efektif. Jadi setiap media pembelajaran yang kita buat, yang kita kembangkan itu harus melalui tahapan-tahapan yang jelas. Agar apa? Agar media kita, hasil dari media pembelajaran kita nanti itu bagus dan layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Berikutnya tentang tujuan pengembangan media. Jadi kenapa sih kita perlu membuat media? Kita perlu mengembangkan media pembelajaran. Alasannya yang pertama adalah untuk menarik perhatian peserta didik. Karena dengan memanfaatkan media pembelajaran yang menarik, tentu kita akan mampu membangkitkan minat siswa-siswi kita itu untuk belajar. Kalau medianya bagus, maka mereka akan otomatis tertarik, sehingga menimbulkan motivasi untuk belajar. Kemudian yang kedua, meningkatkan pemahaman. Nah, sebuah media pembelajaran itu harus bisa memudahkan siswa dalam memahami sesuatu. Bukan sebaliknya, justru malah membuat mereka bingung. Yang ketiga, mendorong berpikir kritis. Nah, dengan memanfaatkan media pembelajaran, diharapkan siswa mampu berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, sehingga mampu mengembangkan berpikir kritis mereka. Jadi tidak hanya mendengarkan atau menyimak saja, tapi ada aktivitas belajar. Kemudian yang keempat, mampu meningkatkan retensi informasi. Jadi akan lebih memudahkan mereka dalam mengenai informasi yang mereka dapat. Nah, selanjutnya terdapat komponen penting yang harus ada dalam media pembelajaran. Apa saja? Yang pertama adalah konten. Jadi yang dimuat dalam media pembelajaran itu harus relevan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jangan sampai yang akan kita sampaikan ini apa, namun medianya tidak sesuai. Yang kedua, aspek desain. Ketika media yang kita buat tampilannya bagus, secara visual bagus, maka akan lebih memudahkan anak-anak kita dalam memahami sesuatu. Yang ketiga, meningkatkan interaksi siswa. Seperti yang saya sampaikan tadi, siswa tidak hanya mendengar atau menyimak saja, namun mereka bisa berinteraksi dengan media. Kemudian yang keempat, cek dan dicek. Maksudnya adalah sebuah media pembelajaran harus melalui tahap uji coba dan evaluasi. Agar apa? Medianya ini dapat meningkatkan efektivitas dalam belajar siswa. Itu tujuan. Baik, yang berikutnya materi tentang model EDI dan model Azure. Nah, di sini saya ingin membagi kalian semua menjadi 2 kelompok. Yang mana kelompok yang pertama bertugas mencari keterangan, mencari informasi terkait model EDI. Kemudian kelompok yang kedua bertugas mencari bagaimana langkah-langkah pengembangan dari model Azure. Nah, sekarang saya ingin dibagi menjadi 2 kelompok, bisa berhitung 1, 2 dan seterusnya. Nanti yang dapat nomor 1 berkumpul dengan temannya yang nomor 1, yang nomor 2 berkumpul dengan yang nomor 2 di sana. Oke, silakan dimulai Mas Donald.
Satu. Nah, silahkan geser. Yang nomor 1 berkumpul dengan nomor 1 di sini. Nomor 2 bergeser kumpul dengan nomor 2 di sana. Nah, semuanya bawa HP kan? Punya paket internet nggak? Ya. Ya, oke. Kalau begitu, silahkan Anda membuka Google Scholar. Di situ bisa mencari informasi tentang model EDI maupun model leisure. Bisa menggunakan kata kuncinya model EDI untuk kelompok 1, model leisure untuk kelompok 2. Silahkan coba. Baik, bagaimana? Apakah tugasnya sudah selesai dikerjakan? Sudah ya. Kelompok 2 juga sudah selesai? Nah, saya pengen dari masing-masing kelompok menyampaikan tahap-tahap pengembangannya dari masing-masing model tersebut apa. Silahkan, bisa ada yang mewakili, silahkan. Saya coba. Oke, silahkan Mas Rohman. Dari kelompok 1, model RD memiliki langkah-langkah yang berikut, yakni yang pertama analis atau analisis, yakni proses mendefinisikan apa yang akan dipelajari oleh peserta belajar. Kemudian desain, yakni rancangan yang dihasilkan biasanya berupa desain konstruksi instruksional atau rancangan pembelajaran. Kemudian development atau pengembangan adalah proses mewujudkan atau mendesain menjadi kenyataan. Kemudian implementasi yakni tahap menguji coba media secara langsung. Selanjutnya adalah evaluasi. Tahap ini dilaksanakan hingga bertujuan membutuhkan revisi perbaikan produk. Baik, Mas Ilham, Mas Alvin ada tambahan? Cukup? Cukup Pak. Cukup ya. Jadi dalam model EDI itu ada 5 langkah. Yang pertama analyze atau analisis, yang kedua desain atau rancangan, yang ketiga development atau pengembangan, yang keempat implementation atau implementasi, yang mana dalam implementasi itu ada 2 kali uji coba. Ada 2 uji coba, ada uji validitas dan uji kepraktisan atau yang dalam penelitian kita sering menyebutnya uji efektivitas. Kemudian yang kelima yakni evaluation atau evaluasi. Terima kasih untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 sudah selesai? Siapa yang mewakili untuk presentasi? Silakan Mas Suji. Baik, jadi ini beberapa langkah-langkah dari model Azure, yaitu terdapat 6 langkah. Yang pertama yang A, analyze internal atau analisis peserta didik, proses mendefinisikan apa yang akan didapat dan apa yang akan dipelajari oleh peserta didik, seperti latar belakang, kemampuan, gaya belajar, tujuan pembelajaran. Dan yang B, state objektif, menentukan atau menetapkan tujuan atau hasil yang ingin dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan pembelajaran menggunakan teknologi tertentu. Tujuan ini harus spesifik dan relevan dengan materi pelajaran yang akan disampaikan. Dan yang C, select method, media, and material, memilih metode, media, dan materi,
memilih metode pengajaran yang sesuai serta media dan materi yang cocok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pemilihan media melibatkan pemilihan teknologi yang tepat seperti video, audio, animasi, presentasi multimedia atau platform e-learning. Dan yang D, utilize technology and media, memanfaatkan teknologi dan media, mengintegrasikan teknologi dan media dalam implementasi penyampaian materi pelajaran kepada peserta didik secara efektif di dalam kelas atau lingkungan belajar lainnya. Dan yang E, require learner participation, mengharuskan partisipasinya peserta didik. Jadi mendorong partisipasi aktif dari peserta didik melalui aktivitas interaktif atau tugas kolaboratif yang melibatkan bangunan teknologi dan media. Peserta didik harus terlibat dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media tersebut. Dan yang terakhir, yang F, evaluasi dan revisi, melakukan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan media pembelajaran serta melakukan revisi jika diperlukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran. Evaluasi dapat dilakukan secara formatif maupun summatif. Baik, ada tambahan dari anggota kelompok 2? Cukup Pak. Ya. Oke, jadi dari dua model pengembangan media tersebut kita dapat melihat bahwa langkah pertama dari pengembangan media pembelajaran itu selalu diawali dengan tahap analisis atau analisis masalah. Jadi di situ kita perlu mengetahui bagaimana latar belakang peserta didik yang akan kita gunakan medianya, gaya belajarnya bagaimana, tujuan pembelajarannya apa. Harapannya media yang kita kembangkan ini memang benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak didik kita. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran. Silahkan Anda mengakses laman website yang saya tampilkan di depan. Silahkan diakses, dibaca dulu, kemudian dianalisis. Kira-kira permasalahannya yang terjadi karena apa? Kemudian coba dibuatkan solusi. Silakan diakses dulu. Apakah sudah dibuka? Oke. Nah, berikutnya dari permasalahan tersebut saya ingin kalian membuatkan skema begitu ya, proyek yang akan kalian kerjakan. Yang pertama perlu dilakukan adalah tentukan dulu tadi masalahnya apa, kemudian buatkan solusinya seperti apa. Jangan lupa menentukan sasaran siswa kelas berapa yang akan kalian buatkan medianya. Nah, kemudian proyek ini, media tersebut dapat kalian kerjakan selama 3 minggu ke depan, yang mana ini pengerjaan proyeknya dikerjakan di luar jam perkuliahan. Baik, sudah 10 menit kita lewati. Apakah sudah selesai perencanaan proyeknya? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Oke, silahkan dibacakan hasil perencanaan proyeknya. Kelompok berapa dulu? 2, Pak. Kelompok 2, silahkan kelompok 2.
Baiklah, ini tadi permasalahan yang kami temukan ini mengenai siswa menghadapi kesulitan dalam belajar yang bisa disebabkan oleh penggunaan media pembelajaran yang kurang tepat. Solusinya adalah membuat media pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang, kemampuan, gaya belajar, dan tujuan pembelajaran. Sasaran dari ini adalah siswa kelas 12 SMA dengan menggunakan media berbasis website dengan pokok bahasan pernikahan dalam Islam. Oke. Dari kelompok 1 bagaimana? Silahkan disampaikan. Dari permasalahan, maka terdapat permasalahan yaitu siswa menghadapi kesulitan dalam belajar yang disebabkan oleh penggunaan media pembelajaran yang tidak tepat. Maka solusi yang didapat yaitu membuatkan media pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang, kemampuan, gaya belajar, tujuan pembelajaran. Maka dalam media ini sasaran yang kita gunakan yaitu siswa kelas 7 MTS. Dan media yang akan dikembangkan yaitu media presentasi interaktif yang mencakup pembahasan tentang materi, makanan, dan minuman yang halal dan haram. Oke, bagus. Untuk kelompok 1 kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugasnya? 2 minggu. 2 minggu, bagus. Jadi nanti untuk mengetahui tentang karakteristik siswanya maka harus melakukan observasi ke sekolah dulu ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 pun sama. Baik, teman-teman mahasiswa semuanya, kita sudah masuk pada sesi penutup, sesi pembelajaran kita. Apa saja yang sudah kita kerjakan pada pembelajaran hari ini? Ya, silakan Mas. Kita sudah melakukan diskusi mengenai model-model media pembelajaran. Baik, ada lagi yang mau menambahkan? Yang kita lihat apa saja? Saya Silakan. tadi juga melakukan analisis masalah dan perencanaan proyek. Baik, sekali. Pesan saya jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan, kemudian dikonsultasikan ketika mengalami kesulitan dan dikumpulkan ketika tugasnya sudah selesai. Nah, berikutnya apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Silakan Mas Eka. Pengembangan media pembelajaran merupakan pensumbatan media yang dilakukan untuk membantu proses belajar mengajar. Oke, bagus. Yang pertama. Yang kedua ada lagi? Ya, Silakan, Mas. komponen dalam pengembangan media itu harus memperhatikan berbagai unsur seperti konten, desain, kemudian interaksi ataupun cek dan cek. Oke, bagus. Yang kedua, ada lagi yang menambahkan? Silakan Mas Ali. Contoh model pengembangan diantaranya adalah model teknik dan isu. Oke, yang tadi kita pelajari ya. Jadi benar bahwa media pembelajaran itu adalah sarana yang efektif untuk membuat pembelajaran kita itu jadi lebih menarik dan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dengan memanfaatkan berbagai macam teknologi informasi, kita akan mampu mendesain sebuah media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan relevan sesuai dengan kebutuhan anak didik kita. Baik, sudah cukup ya pembelajaran kita hari ini? Sudah. Oke, siapa yang mau berdoa? Saya Pak. Oke, silakan Kang Roman. Teman-teman, kita berdoa bersama untuk mengakhiri proses pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Pesan saya sebelum saya akhiri, sebagai seorang mahasiswa dan anggota masyarakat, marilah kita menjaga moderasi beragama dan selalu menghormati perbedaan yang ada di antara kita. Di dalam kesehariannya, jangan lupa untuk selalu menghargai, membangun harmoni dan bekerjasama untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang inklusif bagi seluruh warga. Terima kasih. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.